Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat program Midnight Call GPIB dan para simpatisan. Senang berjumpa, saya Pendeta Margaret Manalung Evak, Pendeta Non-Organik GPIB. Sebelum beristirahat pada malam hari ini, mari memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam mendengar firman Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami sehingga firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami dan kami dikuatkan untuk melaksanakan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasal 4 ayat 11 hingga ke 21 yang menyatakan, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian pembacaan Alkitab. Terpuji Kristus selama-lamanya. 8 September 2022, Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris Raya wafat pada usia 96 tahun setelah menduduki tahta selama 70 tahun. Dunia turut berkabung atas kepergiannya. Menariknya, dari ungkapan duka cita para pemimpin dunia, selebritas, warga Inggris Raya, dan warga dunia menunjukkan bahwa ia seorang role model yang dapat memegang teguh dan mempertahankan nilai-nilai baik di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu dahsyat. Ia dikenang sebagai seorang yang sangat berdedikasi penuh bagi negerinya, kepribadiannya yang ramah, penuh empati, serta seorang yang rendah hati. Sikap ini membuat ia dihormati berbagai kalangan
dan terus ada di hati keluarganya, rakyat Inggris, dan juga warga dunia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kehidupan Ratu Elizabeth II menggugah kita untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana saudara dan saya menggunakan masa hidup kita? Seperti apa saudara ingin dikenang? Hal ini penting berkaitan dengan sikap, perilaku, atau pemikiran kita saat kita menjalani hidup, serta karya dan layan kita. Jauh-jauh hari, Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Korintus, sebagai seorang bapa rohani bagi jemaat ini, ia ingin mengoreksi dan mendorong mereka untuk melepaskan pemikiran dan sikap yang suka memandang rendah orang lain, bahkan kepada para rasul. Dalam hal ini, bukan maksud Rasul Paulus untuk membuat orang Kristen di Korintus itu malu dengan koreksinya, tetapi tujuan daripada surat Rasul Paulus ini untuk mengingatkan mereka tentang bahaya spiritual yang signifikan, yaitu kesombongan. Rasul Paulus memberi contoh dirinya dan para rasul yang lain saat mereka mengalami hinaan dan direndahkan oleh karena Kristus, bahwa iman dan pelayanan mereka kepada Kristus tidak menghasilkan sesuatu yang membawa kebanggaan dan kesenangan bagi diri mereka sendiri. Sebaliknya, yang terjadi justru hal-hal yang menyengsarakan dan menyakitkan. Tetapi yang kita perhatikan di dalam bacaan ini, ketika mereka mengalami persekusi, hinaan, bahkan penderitaan karena dianiaya, tidak menyurutkan pelayanan mereka. Sebaliknya, segala fitnahan, tindakan kekerasan dibalas dengan kebaikan, dengan keramahan dan berkat. Hal ini dilakukan bukan untuk kebanggaan diri atau pencitraan, tetapi demi Kristus dan misi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, tidak dapat dipungkiri, kita pun dapat dan bisa mengalami virus Korintus. Terlalu bangga dengan berbagai kesuksesan atau kekuasaan duniawi, dan merasa kita akan lebih dihargai karena hal-hal tersebut. Atau kita sibuk membandingkan diri dan membuat pencitraan, termasuk dalam pelayanan. Kebiasaan ini tanpa kita sadari akan melahirkan sikap superioritas yang pada akhirnya membuat kita akan merendahkan orang lain, merendahkan pelayanan orang lain, dan melupakan esensi iman kita untuk mengikut salib, mengikuti dan meniru Kristus dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita.
Bisa jadi Bapak Ibu kita ini berpikir kalau ada yang mudah, kenapa harus bersusah-susah? Termasuk untuk pelayanan dan beribadah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, bersyukur atas sapaan firman Tuhan pada malam hari ini lewat Rasul Paulus. Mari kita menghayati pesan firman Tuhan, supaya kita tidak hanya banyak berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi bagaimana kita harus dapat memperlihatkan tanda dan kuasa kerajaan Allah dalam hidup kita, karya dan layan kita, sehingga kita dapat berdampak positif bagi sekeliling kita dan bisa menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Dan kelak saudara dan saya akan dikenang sebagai seseorang yang memegang teguh nilai-nilai iman dan moral sampai akhir hidup kita. Tentu berat dan tidak mudah untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong, membimbing, dan melengkapi saudara dan saya dalam melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Biarlah kami terus dapat mengingat dan menghayati firman Tuhan di dalam menjalani dan menggunakan kehidupan kami, pelayanan kami, dan karya kami. Bapa di surga, berkati kami sebagai GPIB, berkati kami sebagai jemaat di kota maupun di pelosok-pelosok desa. Berkati kami supaya kami setia dan taat dalam melaksanakan hal-hal mulia yang Tuhan percayakan. Berkati para pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner bersama jemaat dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian mereka. Kami berdoa untuk proses pemilihan penatua dan diaken 2022-2027. Kiranya berlangsung dengan baik dan proses regenerasi dalam gereja-Mu akan boleh berlanjut dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Kami mengingat mereka yang sakit, mereka yang bergumul, mereka yang berada dalam penderitaan. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka dan menguatkan, memulihkan, serta menyembuhkan mereka menurut waktu dan kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan keluarga-keluarga ini di dalam harapan pergumulan untuk masa depan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatasi krisis dan masalah-masalah yang ada. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, hikmat dan pengertian, mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga bangsa kami dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan kami beroleh damai sejahtera. Malam
Hari ini kami akan beristirahat. Tuhan tetap melindungi dan memelihara kami. Dan bila Tuhan berkenan, kami dapat bangun dengan kasih setiamu, kami akan menekuni dan memaknai hidup kami menurut maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Kristus, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.